Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini, Minggu 9 November tahun 2025, adalah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 3 ayat 12-22 yang demikian. Ulangan pasal 3 ayat 12-22, demikianlah firman Tuhan, adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad, dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair, anak Manasye, mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Ma'aha, dan menamai daerah itu, yakni Basan, menurut namanya sendiri, Hawot Yair, sampai sekarang. Kepada Mahir kuberikan Gilead. Kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu, demikian, Tuhan, Allahmu, telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu, orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu aku tahu ada banyak ternak padamu boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang, masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu, demikian, matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan, Allahmu, terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan, kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Dengan tema menepati janji. Kemenangan dan keamanan akhirnya dapat dinikmati oleh sebagian dari umat Israel. Mereka yang mendapat bagian adalah suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye, di ayat 12-13. Namun perjuangan mereka yang telah mendapat tanah belum berakhir. Musa memerintahkan mereka yang gagah perkasa dari suku-suku tersebut maju berperang membantu saudara mereka yang masih belum mendapatkan milik pusaka. Sedangkan untuk wanita, anak-anak, dan ternak boleh tetap tinggal di tanah yang telah diberikan, di ayat 18-19. Setelah saudara-saudara mereka menyeberang dan mendapatkan tanah miliknya, barulah mereka dapat kembali pulang ke tanah mereka dan berkumpul dengan keluarga mereka, di ayat yang ke-20. Kesediaan suku Ruben, Gad, dan setengah dari Manasye membantu saudara mereka berperang adalah untuk menepati janji mereka kepada Tuhan. Mereka pernah berkata kepada Musa bahwa mereka ingin tinggal di tanah tersebut dan berjanji akan tetap ikut berperang sampai semua Israel mendapatkan tanah milik pusakanya. Bandingkan dengan Bilangan 32 ayat 16-23. Mereka ingat janji mereka dan berusaha menepatinya. Melupakan janji, terlebih ketika situasi mendukung, memang lebih mudah. Saat berjanji, suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye belum menikmati tanah yang mereka inginkan. Setelah mendapatkannya, sangat mudah bagi mereka
untuk bisa saja melupakan janji mereka dan lebih memilih menikmati kenyamanan bersama keluarga mereka di tanah yang sudah mereka peroleh. Namun mereka tidak bersikap demikian. Mereka ingat akan janji mereka. Mereka peduli kepada saudara mereka dan menepati janji. Apakah hari ini masih ada janji kepada Tuhan yang belum Anda tepati? Mungkin Anda berjanji untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja, berjanji soal persepuluhan, bahkan mungkin berjanji untuk mempersembahkan diri dipakai Tuhan secara penuh. Atau mungkin ada janji akan hal lainnya. Apapun janji kita di hadapan Tuhan, Ia ingat dan menantikan kita untuk menepatinya. Maukah Anda segera menepatinya? Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang merenung. Setelah membaca kisah tentang Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye, mereka telah menerima berkat-Mu, tanah yang mereka rindukan. Namun mereka tidak melupakan janji yang mereka ikrarkan. Mereka memilih untuk menunda kenyamanan, meninggalkan kemudahan yang telah tersedia di hadapan mata, demi menepati janji untuk mendampingi dan membantu saudara-saudara mereka sampai mereka mendapatkan bagiannya. Tuhan, betapa mudahnya bagi kami, anak-anak-Mu, untuk terlena dalam kenyamanan setelah Engkau memberkati kami. Betapa seringnya kami berjanji di tengah kesulitan, namun ketika berkat dan kelapangan datang, janji itu terkubur di bawah tumpukan kesibukan dan kenikmatan diri. Ampuni kami ya Tuhan, atas janji-janji yang telah kami lupakan, yang kami abaikan, atau yang kami tunda-tunda untuk dipenuhi. Baik itu janji untuk melayani dengan setia di ladang-Mu, memberi persembahan atau persepuluhan dengan penuh syukur, menggunakan talenta dan waktu kami sepenuhnya untuk kemuliaan-Mu, menunjukkan kepedulian dan kasih yang tulus kepada sesama, seperti yang Engkau ajarkan, mempersembahkan diri untuk Engkau pakai secara total dalam hidup ini. Ya Tuhan, buka mata hati kami, agar kami melihat bahwa menepati janji kepadamu adalah wujud nyata dari iman dan kasih kami. Beri kami kekuatan dan integritas seperti suku-suku itu, untuk bangkit dan menyelesaikan apa yang telah kami mulai dan ikrarkan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat kasih-Mu yang mendahului setiap janji kami, sehingga menepati menjadi kerinduan bukan beban. Tuntun kami untuk menjadikan hidup ini sebagai persembahan janji yang nyata dan utuh bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang janji yang tergenapi, kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat minggu dan beribadah. Tuhan Yesus memberkati.